Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Bitor Suryadi, Bambang Suryadi. Membahas terkait ucapannya yang bilang kalau ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dan ini juga yang membuat viral adalah RH. Karena dia membuat videonya di channelnya langsung menyebarkan berita ini dan ditanggapin oleh Budi J. Kita lihat ya gimana videonya langsung. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Siapakah perempuan ini yang mengatakan Bitor sudah meninggal? Saya hanya rakyat jelata, Pak Refli Harun. Saya ibu rumah tangga, single mom. Saya punya 3 anak. Anak saya sudah gede-gede. Yang pertama usia 31 tahun. Yang nomor 3 usia 23 tahun. Pak Rafli kan bilang di video Bapak, Bambang Bitor Suryadi atau Bambang Suryadi. Ngomong gitu kan? Dari kader senior PDIP, Bambang Bitor Suryadi. Dikenal sebagai Bitor Suryadi. Nama aslinya sih Bambang Suryadi. Sehingga asumsi saya langsung tertuju kepada Basur, Bapak Bambang Suryadi. Basur itu juga terkenal dengan nama Bambang Bitor Suryadi. Betul. Saya tahunya Bambang Suryadi itu adalah Bambang Bitor Suryadi dari mana? Dari ChatGPT. Saya bertanya karena terus terang saja, saya nggak terlalu kenal dengan orang-orang PDIP itu. Setahu saya Pak Bambang Suryadi ini sudah meninggal karena beliau itu bagian dari staf KSP-nya Kepresidenan Bapak Joko Widodo. Kalau memang yang dimaksud Bitor Suryadi sesuai dengan keterangan dari orang-orang yang komen di video saya, lah itu Bitor siapa gitu loh. Dia orang PDIP. Kalau memang dia orang PDIP, berani sekali dia bicara bahwa yang memalsukan ijazah Pak Jokowi itu adalah aktivis PDIP. Dengan kata lain, si Bitor Suryadi ini sedang menuduh bahwa PDIP terlibat dalam kasus pemalsuan ijazah. Tuh. Bukan begitu, Pak? PDIP terlibat berarti gitu ya. Kenapa saya menjadi curiga terhadap si Bitor ini? Karena pengakuan dia di 2 video itu berbeda-beda. Di video yang pertama dia mengatakan yang bertanggung jawab merancang dan datang ke Pasar Pramuka, Pasar Burung itu Pak, adalah Dani itu. Kemudian di video kedua dia mengatakan yang bertanggung jawab Widodo. Widodo, saya tahunya dari Dani. Gimana berbeda-beda ini pernyataannya? Harusnya Bapak sebagai ahli hukum tidak buru-buru membuat video. Betul. Video seolah-olah Bapak mengetahui rahasia-rahasia dan berita-berita menggemparkan. Jadi kalau toko-toko obat kehabisan obat untuk dijual, belinya di Pasar Burung. Begitu Pak. Kebetulan suami saya, almarhum suami saya, itu peternak burung. Dan rumah saya dekat sekali dengan Pasar Burung. Makanya saya tahu Pak. Karena apa Pak? Bapak harus tahu nih. Di Matraman itu, lokasi untuk membuat ijazah palsu, dokumen-dokumen palsu, skripsi, bantuan-bantuan skripsi, percetakan-percetakan, penjilitan-penjilitan, adanya di pinggir jalan, di perempatan Pramuka. Oh, perempatan yang ke Pramuka arah ya. ke Kampung Melayu, Manggarai, kemudian ke Pramuka, dan ke arah Senen, di perempatan situ, Pak. Dari situ saja sudah banyak ini kelihatan drama-dramanya. Betul, Ya banyak salahnya. Bilang katanya Pasar Pramuka di Senen, ijazah yang katanya diproduksi dari Salemba, dari Pramuka Salemba di Senen itu ya, Pak Janis. Daerah Senen, Jakarta Pusat. Menyebarkan berita tapi nanya, Jakarta nggak tahu. Pusat, itu masuk wilayah Jakarta Timur. Itu saja sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan di situ. Makanya saya bikin video untuk klarifikasi. Kenapa saya klarifikasi? Saya orang situ, Pak. Rumah saya di Salemba. Saya tahu persis itu tempat pemalsuan ijazah. Dan perlu juga diketahui bahwa tempat pemalsuan dokumen di Matraman itu, dia tidak berani memalsukan ijazah dari universitas besar. Tidak berani. Kalau universitas ece-ece yang nggak dikenal orang, dia masih berani. Nggak berani dia memalsukan ijazah dari tempat-tempat ITB gitu. Kenapa? Pasti ketahuan. Ijazah ITB, ijazah UGM itu ada watermark. Watermarknya ini susah dipalsuin. Kalau masih ada orang yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi dibikinnya di Pasar Pramuka, berarti tolol. Saya bilang tolol kenapa? Pasar Pramuka itu pasar burung. Karena drama-drama kalian itu pasti akan ketahuan. Ya, Allah itu tidak akan membela orang-orang pendusta. Tidak akan. Selamanya tidak akan pendusta itu menang, Pak. Ya, yang menang adalah orang yang jujur dan benar.
Kalian mau bersekutu dengan siapapun di muka bumi ini, dengan Dajjal sekalipun, nggak akan bisa memenangkan kasus ini dan tidak akan bisa membuat Pak Jokowi menjadi pesakitan di pengadilan. Kebenaran tidak bisa kalian ubah-ubah menjadi kepalsuan, nggak bisa. Yang palsu akan tetap palsu, yang benar akan tetap benar. Itu sudah sunatullah. Nggak bisa. Bapak itu mau melakukan upaya-upaya apa saja sampai ke langit juga nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Lah kalau Bapak masih berprinsip memegang teguh pada kebohongan, kedustaan, hoax, informasi yang tidak tentu kebenarannya, ya sudah. Berarti percuma Bapak diberikan ilmu pengetahuan yang banyak oleh Allah. Kalau Bapak bukannya mencerdaskan rakyat, tapi membodohi kita semua. Tidak semua emak-emak itu akan menelan bulat-bulat berita yang tersiar di media sosial. Nggak semua. Banyak kok emak-emak yang pinter, yang teliti. Banyak. Jadi jangan Bapak pikir, emak-emak itu, emak-emak yang membaca berita-berita, yang main medsos itu seperti Tarwiyah, seperti Menuk, seperti Tipa-Tipu itu, seperti Kurnia, yang titel-titelnya tinggi tapi nggak ngerti apa-apa. Senang menelan kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Kami ini walaupun nggak sekolah, Pak. Ya, walaupun kami ini nggak pernah sekolah. Sekolah kami itu nggak setinggi Tipa-Tipu itu. Kami nggak kuliah di tempat-tempat universitas ternama, tapi kami ini ngerti bahwa di akhir zaman ini dajjal-dajjal bermunculan. Makanya kami berhati-hati setiap mendapat informasi. Apalagi ini perkara yang sudah jelas-jelas kebenarannya, tapi kalian ingin membolak-balikan menjadi perkara yang palsu. Mohon maaf, saya akan tetap bicara kebenaran. Untuk meyakinkan netizen supaya tidak terpengaruh oleh ucapan dari orang-orang pintar itu, yang titelnya bererot itu. Saya akan tayangkan kembali ini. Kita akan ikuti pelan-pelan setiap kata yang diucapkan oleh Bitor Suryadi ini ya. Yang ngaku-ngaku petinggi PDIP. Ya, kita akan dengarkan. Anda mengklaim bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka Teman-teman sudah dengar kan? Saya mengikuti ke UGM dan Solo. Berarti dia bareng dengan orang TPUA, bareng Roy Suryo, bareng Kurnia, bareng Tipa-Tipu, bareng Rismon, bareng emak-emak yang demo ke Pak Jokowi. Bahkan dia mengaku Pak Jokowi tidak menunjukkan, berarti dia ada di Solo bareng emak-emak. Berarti dia ada di Jogja bareng Tipa-Tipu, Roy, dan Rismon. Yang jadi pertanyaannya, benarkah si Bitor Suryadi ini bareng mereka? Atas dasar apa? Keinginan pribadi atau keinginan dari partai PDIP? Karena di awal kan Pak Refli Harun menyebutkan petinggi partai PDIP. Bambang Bitor Suryadi. Ya, pertanyaan saya dijawab dulu. Dia diutus siapa? Diutus PDIP untuk bareng si Roy Suryo itu dan kawan-kawan ngecek ke UGM dan bareng emak-emak demo di rumahnya Pak Jokowi. Keinginan pribadi atau satu partai? Atas kepentingan apa? Ada masalah apa dia ini? Kok ngikut-ngikut menyelidiki ke UGM? Dia orang PDIP loh. Ngapain ikut-ikut? Dia yang mengusung loh Pak Jokowi. Partai dia yang mengusung Pak Jokowi. Kenapa ikut-ikut TPUA? Kenapa ngikut gerombolan pemburu ijazah? Disuruh? Atau mau nguber-nguber 16 miliar itu? Kepentingannya apa gitu loh? Dijawab dulu ya. Itu satu, kepentingannya apa? Kalau ada perintah dari PDIP, jadi kita tahu nih. Ya kan? Kalau emang ada perintah dari PDIP. Tapi saya nggak yakin PDIP memerintahkan Bitor ini. Dan kalau Bapak bilang nih, Bitor ini petinggi PDIP. Kenapa begini ngomongnya petinggi PDIP? Terus ngapain dia ikut-ikut? Ini masih mengganjal di pikiran saya. Ngapain dia ikut-ikut TPUA gitu loh? Apa mereka sudah bersatu nih? Menyatukan diri, melebur dengan orang-orang ex-FPI dan HTI. Melebur mereka ini. Atau membiayai malah. Gimana ini? Tolong jelaskan kepada saya ini yang bodoh. Ibu rumah tangga. Rakyat ini. Itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa katanya dia mendengar UGM tidak mengakui Pak Jokowi lulusan UGM. Katanya dia mendengar. Ucapan dia bertentangan dengan yang ada di media-media, di mana di situ ada wartawan,
Kemudian rektor-rektornya menjelaskan bahwa Pak Jokowi memang benar lulusan UGM. Pernyataan dia bertentangan. Kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian Pak Refli Harun percaya sama si Bitor ini. Wah, dia menyebutkan tempatnya. Wah, dia begini, wah, begini, wah, begini. Seolah-olah dapat amunisi dari orang PDIP yang membenarkan bahwa Pak Jokowi ijazahnya dibikin-bikin, dipalsukan di tahun 2012. Tolong dijelaskan. Ya, supaya kami rakyat ini menganggap Anda sebagai seorang pakar hukum yang bisa membaca permasalahan, bisa membaca isu gitu loh. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya. Tahu dari mana? Oh, karena saya ada di Solo melihat Pak Jokowi tidak menunjukkan. Pak, dia kan mantan orang PDIP, pasti kenal dengan Pak Jokowi dong. Pasti Pak Jokowi kalau ngelihat dia disuruh masuk dong. Orang PDIP. Masa Pak Jokowi nggak kenal dengan petinggi PDIP? Dia datang ke Solo. Masa Pak Jokowi nggak kenal? Oh, ada petinggi PDIP, pasti disuruh masuk. Masa dia datang Pak Jokowi cuek? Dia petinggi loh, petinggi PDIP loh. Ini tolong dijawab. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, jadi saya melacak, kata dia, karena UGM tidak mengakui, Pak Jokowi juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika ditanya mana ijazahnya, Pak Jokowi nggak memberitahu, nggak memperlihatkan. Saya melacak. Oh, akhirnya saya melacak, katanya. Wah, jangan-jangan ada yang nggak beres nih waktu dulu mengusung Pak Jokowi. Ah, saya mau melacak, katanya. Kita lanjutkan ya, teman-teman tangkap ini, ya. Karena apa? Saya tidak mau bahwa video saya yang pertama itu dianggap mengada-ada saya ngarang-ngarang. Lalu saya bicara berdasarkan video yang ada. Jadi bukan karangan saya. Ini ucapan si Betor ini, ucapan dia ini. Ya, kita Melacak. Maksudnya Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya kan artinya gini, UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya, masih menghindar terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Dia ditanya, Bapak melihat nggak? Bapak ketemu nggak dengan orang yang mencetak ijazah palsu di Pramuka? Melihat sendiri nggak? Ngomongnya, kalau emang nggak melihat bilang aja, saya nggak ngelihat. Gitu. Saya dapat info dari ini, saya nggak ngelihat. Bapak ini jelas-jelas tidak melihat terjadinya pembuatan ijazah palsu. Kenapa Refli Harun bisa bicara bahwa ada petinggi PDIP yang mengetahui bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya di Pasar Pramuka? Gitu loh. Ini nggak ngelihat loh Pak Refli, dia ngomong sendiri. Dia nggak ngelihat. Cuma dia tidak berani bilang saya nggak ngelihat, nggak berani. Dia justru membuat karangan-karangan cerita. Ada pertemuan membahas bahwa ada kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Sehingga dicarilah jalannya, ketemu Dhani Iskandar dan kawan-kawan. Kemudian dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Dia tidak melihat, tapi dia mengarang cerita. Jadi apa yang ditanyakan, jawabnya beda lagi. Bapak ngelihat, Bapak datang ke Pasar Pramuka, atau ada kwitansinya. Jadi begini, ada pertemuan, kalau nggak ngelihat, bilang aja nggak ngelihat. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Di pertemuan itu Bapak hadir nggak? Dia tidak menjelaskan. Saya hadir. Kalau memang ada pertemuan, dia harus ada tanda tangan dia. Daftar kehadiran pertemuan. Tanggal berapa pertemuan itu? Siapa saja yang hadir? Benar nggak di pertemuan itu ada Dhani Iskandar? Tim aktivis PDIP, benar nggak? Ada dia juga. Kalau dia tidak hadir di pertemuan itu, artinya dia ngarang-ngarang. Saya hadir di pertemuan itu, dia juga nggak ngomong hadir di pertemuan itu. Dia cuma ngarang cerita. Ada pertemuan. Semua orang juga bisa ngarang-ngarang cerita itu, Pak Refli. Saya juga bisa ngarang-ngarang cerita. Berbohong itu gampang. Yang susah itu menegakkan kejujuran dan kebenaran. Itu yang sulit. Bahkan orang yang bertitel, berpangkat, bahkan ahli agama pun sulit menegakkan kebenaran dan kejujuran. Sulit. Kalau bikin berita-berita bohong, ngarang-ngarang cerita, semua orang juga bisa. Itu video yang pertama.
Dia gagap menjawabnya. Ditanya apa, dijawabnya ngarang cerita. Video yang kedua. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarip, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Dia memberi keterangan ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, dia bilang Dani Iskandar. Selebihnya yang disebut Edi Prasetyo Edi Marsudi, kemudian ada juga orang Gerindra, M. Sarif, ada juga orang KPU itu, yang tadi dia sebut. Dia nggak tahu menau soal itu. Berarti menurut dia, yang terlibat dalam pemalsuan adalah Dani Iskandar, aktivis Partai PDI Perjuangan, bersama kawan-kawannya. Dia ngomong begitu, ya. Teman-teman catat, siapa yang terlibat dalam pemalsuan? Dani Iskandar, bukan Pak Jokowi, ya kan? Coba teman-teman pikir ini. Nih, si Beator ini, petinggi PDIP, coba memberikan keterangan kepada kita. Kemudian dia kepingin bilang, Pak Prasetyo tuh nggak ngerti apa-apa loh soal dokumen ini. Nggak ngerti apa-apa. Pak M. Sarip, yang orang Gerindra juga nggak tahu apa-apa. Pak KPU juga nggak tahu apa-apa bahwa ini dokumennya palsu. Ini dia ngarang cerita. Ngarang. Karena yang bertanggung jawab itu si Dani Iskandar, orang partai. Berarti kan teman dia. Teman dia itu, Dani Iskandar. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarip, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Ini si Betor ini ketika ditanya Bapak tahunya itu palsu dari mana? Harusnya bilang dong dari Dani Iskandar. Karena yang memalsukan Dani Iskandar. Terus dia bicaranya beda lagi. Jadi kita berdasarkan keterangan dari Bambang Tri dan Rektor UGM. Rektor UGM yang mana ini yang bilang Pak Jokowi ijazahnya Pak Jokowi nggak kuliah di UGM? Ternyata rektor yang membenci Pak Jokowi. Sementara ada banyak rektor di UGM menyatakan Pak Jokowi lulusan UGM gitu loh. Mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Pak Bilal. Pak Refli, kamu kan ahli hukum. Coba kalau ada orang bicara begini muter-muter, bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan nggak omongan dia? Katanya yang bertanggung jawab di awal-awal Dani Iskandar. Kemudian sekarang katanya Bambang Tri. Dia bilang itu palsu karena keterangan dari Bambang Tri. Keterangan dari Rektor UGM, Sofyan itu. Gimana muter-muter? Dia nggak ngelihat. Tapi Pak Rafli bilang katanya petinggi PDIP ini menyaksikan. Menyaksikan ijazah Pak Jokowi dibikin di Pramuka. Tapi dia nggak ngaku kalau dia melihat. Katanya. Kata siapa? Dani Iskandar. Jadi posisi Beator itu sebagai apa ngomong begini? Posisinya sebagai apa? Orang yang gedabrus. Orang yang mengarang cerita. Sebagai apa? Sementara dia nggak menyaksikan. Dia nggak megang, nggak melihat. Yang megang melihat ijazah Pak Jokowi waktu dikumpulkan ke KPU bersama dokumen Pak Ahok, itu Pak Prasetyo. Dan Pak M. Sarip dari Gerindra. Dia enggak, bahkan dia nanya-nanya. Bapak ngelihat kan waktu itu ada ijazah Pak Jokowi? Iya, melihat.
Pak Sarif, Bapak lihat kan? Iya melihat. Ya atas kepentingan apa dia nanya-nanya? Dia sendiri nggak nanya. Datangkan saja sekarang Pak Edinya. Petinggi PDIP itu Pak Prasetyo Edi Marsudi. Itu petinggi PDIP. Ngapain sama dia yang nggak ngelihat apa-apa? Nggak ngelihat dokumennya. Nggak tahu apa-apa soal pemalsuan ijazah. Dia hanya cerita mengarang-arang. Kata si Dani kan aktivis. Waktu itu ada pertemuan. Dan dia sendiri tidak menyatakan bahwa dia ada di pertemuan itu. Tidak bisa membuktikan itu. Hanya ngomong. Semua orang ngomong juga bisa. Ya Bapak tahu palsu dari mana? Dari Bambang Tri. Semua orang juga di Indonesia tahu itu palsu dari Bambang Tri. Nggak usah dia. Kenapa itu dijadikan alasan juga? Ini kan bodoh sekali. Katanya menggemparkan. Ada orang petinggi PDIP. Mana dia sendiri berdasarkan keterangan Bambang Tri? Bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen. Karena dari keterangan Bambang Tri dan Rektor UGM, kami melacak. Melacak kemana? Ternyata katanya ada tim Solo, namanya Widodo, yang menyatakan dokumennya Pak Jokowi nggak lengkap. Awal-awal Dani, sekarang Widodo. Siapa lagi? Keterangan dia tuh lain-lain. Ada pertemuan. Dokumennya kurang. Pertemuan di Jakarta, dokumen kurang. Kemudian ada Dani Iskandar. Dirancang lah bikin itu, ijazah palsu. Kemudian di video kedua, ada keterangan dari tim Solo, Widodo, David, dan itu teman-temannya itu menyatakan dokumen Pak Jokowi nggak lengkap. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Ngomongnya gagap, berperan. Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas? Awal-awalnya bilang Dani Iskandar, yang kedua Widodo. Ini emang nggak jelas orangnya, lompat-lompat. Keterangan dari Dani Iskandar. Kenapa nggak Dani Iskandar aja disuruh ngomong? Oh, katanya Dani Iskandar menghilang orangnya. Widodo juga menghilang. Ini cerita bullshit apa? Saya sebagai ibu rumah tangga saja udah ada yang aneh ini. Coba teman-teman, dengerin 2 video ini, ya. 2 video ini, nanti teman-teman pasti akan ketawa. Karena beda-beda video ini. Yang pertama ngomong David, yang merancang, mendesain, membuat, memalsukan. Yang kedua Widodo, bekerjasama dengan si Dani. Ya kan? Awalnya kan bilang Dani, yang merancang, mencetak ke Pasar Pramuka. Yang kedua dia bilang Widodo. Yang bertanggung jawab Widodo. Widodo jalan bareng dengan Dani. Dapat keterangan dari mana kalau itu Widodo memalsukan keterangan dari Dani? Aduh. Begitu ngomong-ngomong tim pembentukan. Itu pendusta tuh begini. Tidak to the point bilang. Tapi dia muter-muter. Sampai bilang membentuk tim pemenangan, ketemu Jokowi. Nggak usah dibilang namanya tim pemenangan, ya pasti begitulah kerjaannya. Ini fokus loh ke ijazah loh. Fokus ke ijazah coba. Bapak melihat nggak? Enggak. Dia nggak pernah melihat ada pencetakan di Pasar Pramuka, tidak. Dia hanya mendengarkan keterangan dari Dani Iskandar. Bapak ini bingung. Mau menyebutkan Dani Iskandar sebagai, di awal-awal bapaknya bingung. Widodo apa Dani ya yang gue tuduh ya? Awal-awal dia bingung, dia tuduh Dani Iskandar. Di video kedua, bukan Dani Iskandar tapi Widodo. Saya dapat penjelasan dari Dani Iskandar. Ini kan muter-muter. Bapak ini tidak melihat apapun. Bapak ini tidak ada di lokasi pencetakan ijazah palsu. Bapak ini bahkan bingung menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan ijazah palsu. Di awal-awal dia bilang Dani, yang kedua dia bilang Widodo atas keterangan Dani. Terus yang ketiga, Bapak tahu dari mana ijazahnya palsu? Tahu dari Bambang Tri. Kita semua juga tahunya ijazah Pak Jokowi palsu dari Bambang Tri, yang sekarang ada di penjara. Residivis dipercaya. Rektor pembenci Pak Jokowi dipercaya. Sementara, mereka yang berburu ijazah palsu ini tidak percaya keterangan rektor-rektor UGM yang saat ini bertugas di UGM. Mereka tidak percaya teman-teman Pak Jokowi satu kampus, satu alma mater, satu alumnus, tidak percaya. Padahal segitu banyak teman Pak Jokowi, masih 80% hidup. Bisa dicari keterangannya. Dia tidak percaya ucapan polisi yang sudah melakukan digital forensik kepada dokumen Pak Jokowi. Yang dia percaya adalah para pendusta, para pembenci. Dia sendiri tahu dokumen Pak Jokowi palsu dari Bambang Tri. Sama kayak kita. Karena kita semua dibodohi sama Bambang Tri. Termasuk Bapak Rafli Harun.
dibodoh-bodohi oleh Bambang Tri. Dan akhirnya percaya. Korban bualan Bambang Tri itu. Percaya. Kenapa percaya? Karena Rafli Harun pembenci Bapak Jokowi. Kalau disebut pembenci pasti nggak terima. Saya pernah dengar kok di videonya Rafli Harun. Saya bukan pembenci. Saya ini pengamat. Sementara ketika saya bilang sesuai dengan video yang beredar, saya dibilang siapa perempuan ini menghina Rafli Harun. Beda. Demikian teman-teman. Teman-teman bisa olah sendirilah ini. Menurut teman-teman yang berdusta, saya, Rafli Harun, atau Zini, otak. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.